Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang pemuda yang saya bimbing spiritualnya. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan beberapa hari lalu bermimpi bahwa Fulan itu didatangi anak kecil. Anak kecil itu bersama kakak kandung si Fulan, yang mana kakak laki-laki si Fulan itu sudah berumah tangga dalam kehidupan nyatanya. Dalam mimpi itu, visual anak kecil tersebut wajahnya cantik sekitar usia 3 tahunan. Lalu, apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan atau maknai mimpi tersebut, perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang yang halal dan yang haram yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam syariat atau peraturan agama Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam, disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim bahwa mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan datang dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda caranya. Untuk mengetahuinya bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau bisa searching di Google. Dan perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah tentang orang yang mentakwilkan mimpi, yaitu haruslah orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami takwil mimpi, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 yang menjelaskan Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi, yang itu artinya ilmu takwil mimpi bukan didapat dari membaca buku, bukan dari katanya, bukan dari membaca tafsir mimpi, melainkan adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia, dari pemberian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Begitu juga dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabat beliau. Mimpi dijelaskan juga di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah berupa petunjuk melalui mimpi bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi adalah mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang permulaan wahyu yang pertama kali yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang benar dalam tidur. Untuk mengetahui tentang dalil mimpi yang lainnya bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Mengenai mimpi yang tadi saya ceritakan, itu adalah petunjuk dari Allah yang tidak memiliki makna tersirat, melainkan akan terjadi di dalam kehidupan nyatanya sebagaimana visual mimpinya. Mimpi dari Allah itu terkadang pemberitahuan tentang takdir yang sudah terjadi, terkadang juga tentang takdir yang akan terjadi, terkadang juga tentang pengajaran tentang ilmu syariat, pengajaran tentang ayat-ayat Al-Quran dan
sunnah Nabi Muhammad SAW seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW yang bermimpi, diajari oleh Allah melalui mimpi beliau tentang adab kepada orang yang lebih tua. Jadi mendahulukan orang tua daripada orang yang muda. Beliau itu bermimpi bersiwak tentang menggosok gigi. Sedangkan mimpi yang dialami fulan itu adalah petunjuk dari Allah tentang takdir yang akan terjadi. Bahwa kakak kandung si fulan yang sudah berumah tangga itu akan memiliki anak perempuan dan wajah cantiknya akan terlihat kecantikannya itu di saat usianya nanti sekitar usia 3 tahunan. Di dalam kehidupan nyata, kakak ipar si fulan, yaitu istri dari kakak kandungnya itu memang hamil di saat ini. Cuman usia kandungannya baru beberapa bulan dan belum mengetahui jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan. Nah, mimpi yang dialami fulan itu memberitahukan tentang jenis kelamin anak yang dikandung dari kakak iparnya itu, dan wajahnya itu nantinya akan cantik seperti mimpi yang dialami fulan. Fulan boleh menceritakan mimpinya ini kepada kakaknya atau kakak iparnya supaya apa? Supaya tidak lagi meremehkan tentang mimpi. Karena dulunya sempat fulan itu menceritakan suatu mimpi kepada kakaknya, tapi kakaknya itu membantahnya bahwa itu hanya kebetulan saja. Maka fulan saya anjurkan menceritakan mimpi tersebut karena apa? Ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Jika mimpi yang baik dari Allah itu boleh diceritakan. Supaya apa? Supaya juga menjadi suatu pengajaran agar saudaranya itu yang masih tidak mempercayai mimpi yang dialami fulan itu adalah hak petunjuk dari Allah, supaya nantinya beriman, percaya bahwa mimpi yang dialami fulan itu adalah benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian nantinya membawa kepada rasa ingin belajar, rasa ingin mengetahui tentang dalil-dalil mengenai mimpi yang ada di dalam ilmu syariat, baik itu yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mimpi tentang takdir yang akan terjadi itu juga dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Namun berbeda kasusnya, bukan mengenai anak. Difirmankan pada surat Al-Fat ayat 27, yang menjelaskan bahwa Allah ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad itu akan menjadi kenyataan, yaitu pasti akan memasuki Masjidil Haram dengan aman. Nah, seperti itulah contoh mimpi yang dialami Rasulullah tentang takdir yang akan terjadi. Semoga kisah mimpi yang dialami fulan ini membawa hikmah bagi kita semua agar apa? Agar kita umat Islam beriman kepada mimpi, bahwa mimpi itu ada yang dari Allah. Karena Nabi bersabda mimpi itu ada 3 macam. Yang salah satunya adalah mimpi baik, merupakan kabar gembira. Maksudnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan perhatiannya, kasih sayangnya kepada orang-orang yang dikehendakinya mendapat petunjuk melalui mimpi bagian kenabian. Mimpi yang hakiki, kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.